وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai pada ayat ke-98 surat Ali Imran di halaman 556. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi, dawa Muhammad, ya ahlal kitabi, he wong-wong ahli kitab. Lima takfuruna, kenapa sira kabeh iku padha kufur bi ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Wallahu syahidun lan khali Allah iku syahidun nyakseni, moho nyakseni ala ma ta'malun ing atase pira-pira kang sira lakoni. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Dawuh sira Muhammad, he para ahli kitab, lima tasudduna, kenapa sira kabeh iku ngalang-alangi an sabilillah saking dalane Allah, man amana maring wong-wong kang iman, tabghuna iwaja khale nyupre sira kabeh iwaja bengkokake ing wong-wong kang iman, wa antum syuhada lan khale sira kabeh iku padha nyakseni. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, lan ora ana Allah iku bakal lali sapa Allah saking barang kang sira kabeh padha nglakoni. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli kitab. Sekali lagi, yang disebut para ahli kitab itu adalah orang-orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya nabinya mendapatkan wahyu, dalam hal ini adalah Taurat dan Injil. Jadi orang-orang Yahudi yang mempelajari kitab Taurat, orang-orang Nasrani yang mempelajari kitab-kitab Injil yang asli itu disebut sebagai ahli kitab. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat ini disebutkan bahwa mengapa mereka mengkufuri terhadap ayat-ayat Allah. Yang paling utama teguran ini dilakukan adalah karena di semua kitab-kitab para ahli kitab itu, baik kitab Taurat maupun Injil, sudah disebutkan, dipastikan bahwa akan datang nabi terakhir, nabi akhir zaman. Bahkan sudah disebutkan namanya dengan jelas dan tegas, yaitu namanya adalah Ahmad. Jadi ini adalah salah satu poin paling penting yang diingkari oleh para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yaitu akan datangnya nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, khatamul anbiya, penutupnya, penyegelnya, ya. Khotam itu stempel. Jadi khotam itu stempel.
Karena stempel pasti ada di bagian terakhir, ya kan? Mana ada surat kemudian atasnya ada stempel gitu kan, tidak ada ya. Surat itu selalu stempelnya terakhir. Maka Nabi Muhammad itu disebut sebagai Khatamul Anbiya, Khatamun Nabiyyin, stempele para nabi, stempele para rasul. Surat dari siapapun kalau tidak ada stempelnya tidak sah. Ya, surat dari ketua takmir, ya, surat dari Pak RT, surat dari Pak RW, tidak ada stempelnya, ya, tidak direken sama warga, tidak direken sama jamaah. Pasti untuk melegitimasi surat itu, legitimasi itu artinya memberi keabsahan bahwa ini sah, maka ada stempelnya. Makanya Nabi Muhammad itu Khatamul Anbiya wal Mursalin, stempelnya para nabi dan para rasul. Nah, tetapi justru poin inilah yang diingkari oleh para ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu. Karena itu kemudian mereka mengingkari, tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak datang dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Nabi Muhammad SAW diturunkan di Jazirah Arab dari keluarga Bani Hashim. Ini yang membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kemudian tidak terima dan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang berarti juga mereka menolak perintah, menolak esensi dari kitab-kitab mereka sendiri. Yang kedua kemudian mereka mengingkari, kenapa disebut mengingkari kitab-kitab mereka sendiri? Karena mereka menyekutukan Allah. Dijelaskan bahwa antara Yahudi, Nasrani dan Islam itu adalah agama-agama Ibrahimi, agama yang akarnya itu sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut sebagai agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang bersih. Apa intinya agama yang bersih itu? Intinya agama yang bersih itu adalah tidak menyekutukan Allah SWT. Itulah yang disebut sebagai kalimatun sawa. Ada kalimat yang sama, ada perintah yang sama, ada garis yang sama antara Yahudi, Nasrani dan Islam, yaitu Allah tusyriku billahi syai'a, yaitu tidak menyekutukan terhadap Allah dengan apapun. Maka yang terjadi dengan kaum Yahudi adalah menganggap Allah itu mempunyai anak. Sama dengan kalangan Nasrani menyebut Allah itu mempunyai anak. Tuhan itu adalah tiga, trinitas, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Karena bingung sendiri maka tidak bisa menjelaskan bagaimana Tuhan ada tiga tapi satu, ada satu tetapi tiga. Itu karena apa? Karena ini agama yang dikarang-karang sendiri dengan akalnya orang-orang Nasrani, orang-orang yang berpikir dengan akal bahwa karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, maka berarti anaknya Tuhan. Tetapi kenapa tidak menyembah Nabi Adam alaihissalam yang juga tidak punya orang tua? Seharusnya kalau logikanya itu adalah Isa itu tidak punya bapak, maka yang dijadikan Tuhan terlebih dahulu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi itulah akal-akalnya manusia, otak-atiknya manusia membuat makar terhadap Allah, tetapi Allah adalah pembuat makar yang terbaik. Wallahu khairul makirin. Kita lanjutkan ayat berikutnya di halaman 557. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nah ini
lanjutkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong akeh kang padha iman. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, lamun manut sira kabeh fariqon maring sak golongan minal ladzina utul kitab saking wong-wong kang wis diparingi alkitab, ya ruddukum mongko wong-wong ahli kitab mau bakal balekake sira ba'da imanikum sakwise iman sira kabeh kafirin iku dadi kafir. Jadi apa sih tujuannya orang-orang ahli kitab ini membujuk orang-orang mukmin, orang muslim ini supaya mengikuti jalan mereka? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya yaruddukum ba'da imanikum kafirin, supaya mengembalikan kita semua ini setelah kita beriman balik lagi menjadi orang-orang yang kafir. Selanjutnya ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa kaifa lan kepriye takfuruna bakal kufur sira kabeh marang ayat-ayat Allah, wa antum tutla alaikum ayatullahi lan utawi sira kabeh iku diwacaaken ing atase sira kabeh apa ayatullahi ayat-ayat Allah, wa fiikum lan ing dalem sira kabeh iku rasuluhu utusane Allah, wa may ya'tasim billahi lan sapa wong kang ya'tasimu gandolan sapa wong billahi kelawan Allah faqad hudiya ila siratim mustaqim, mongko bener-bener wis diparingi pituduh ila siratim mustaqim maring dalan kang lurus. Jadi selanjutnya kita ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian dibujuk oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani supaya balik lagi menjadi kafir, bagaimana kita akan bisa melakukan itu? Padahal kita sudah diberi kitab Al-Quran, sudah turun kepada kita Rasulullah SAW yang memberi petunjuk melalui kitab Al-Quran. Diingatkan oleh Allah, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kita lihat apa yang dimaksud dengan i'tasim billah, gandolan dalam bahasa Jawanya, gandolan kelawan Allah. Kita lihat di edisi asli tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddu ba'da imanikum kafirin. Yahdaru kata baraka wa ta'ala ibadatal mu'minin an ayyuti'u ta'ifatan min ahlil kitabi alladzina yahsudunal mu'minina ala ma atahumullahu min fadlih. Jadi kenapa orang-orang ahli kitab tadi itu ingin menyelewengkan orang-orang muslim? Karena mereka iri. Yahsuduna artinya hasud. Hasud itu dengki kepada orang-orang mukmin. Mengapa? Min fadlihi wa min man hajihi min risali rasulahu kama qala ta'ala. Kenapa mereka itu iri kepada orang-orang Islam? Karena orang-orang Islam diberi rasul dari kalangan mereka sendiri. Artinya dari kalangan suku Arab. Kama jaa fil hadithi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi yauman. Ya. Ini mengenai ayat bagaimana kita itu mau kufur padahal di tengah-tengah kita itu sudah ada kitabnya Allah. Di tengah-tengah kita sudah diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang disampaikan
Kama jaa fil hadithi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi yauman. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya pada suatu hari. Pertanyaannya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika majalis begini ya, kumpul-kumpul begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada para sahabat, mbadeni para sahabat ini. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanan. Hei para sahabat, wong mukmin utawa kalangan mukmin endi sing menurut sira kabeh iku paling gawokake? Mana di antara para mukmin itu yang paling hebat, yang paling membuat kalian semua itu kagum? Kata Rasulullah. Golongan mukmin mana yang paling hebat menurut kalian? Para sahabat menjawab, qalu al malaikah. Para sahabat menjawab, ya Rasul, golongan mukmin yang beriman pada Allah yang paling hebat itu adalah para malaikat. Tentu ya, karena para malaikat itu tidak ada pekerjaan lain kecuali beribadah pada Allah. Ya, pekerjaannya itu zikir, sujud, tasbih, tahmid, tahlil pada Allah. Tidak ada kerjaan yang lain. Tidak pernah menolak atau maksiat kepada perintah Allah. Maka menurut para sahabat yang paling hebat imannya itu adalah para malaikat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Loh, ya tentu saja para malaikat itu beriman dengan sangat kuat kepada Allah. Karena apa? Wal wahyu yanzilu alaihim, karena wahyu itu turun kepada para malaikat itu. Wa kaifa la yu'minuna, lan kepriye ora padha iman para malaikat itu, wal wahyu lan khali wahyu iku yunazzilu alaihim, diturunake apa wahyu ngatasi para malaikat. Malaikat ini, para malaikat ini tahu bahwa wahyu itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu para malaikat tahu. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, terus siapa? Kalau begitu, kalau bukan malaikat, siapa yang paling hebat imannya, yang paling mengagumkan? Para sahabat menjawab, qalu fanahnu. Kata para sahabat, kalau begitu ya kami ini ya Rasulullah yang paling mengagumkan imannya. Kalau bukan malaikat, ya kami ini ya Rasulullah, para sahabatmu. Qala Rasulullah ngendika. Apa jawab Rasulullah? Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adharikum. Duh. Lah terus piye nek kowe iku ora iman marang Allah? Wong aku itu ana ing ngarepe sira kabeh. Lho, ya tentu kalian ini iman kalian ini hebat. Wong aku ini ada di depan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijawab oleh para sahabat, malaikat yang paling hebat imannya salah. Yang paling hebat imannya, paling mengagumkan imannya adalah para sahabat, salah. Maka para sahabat bertanya, qalu ngendika para sahabat, fa ayyin nasi ajaba imanan ya Rasulullah. Menawi mekaten sinten ya Rasulullah menungso ingkang imanipun menika paling gawakaken, paling mengagumkan. Sinten menawi mekaten ya Allah? Kalau bukan para malaikat, kalau bukan kami ini, siapa imannya orang yang paling mengagumkan itu? Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun yaj'athuna min ba'dikum yajiduna sukhfan yu'minuna bima fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mengagumkan imannya itu adalah orang-orang yang nanti datang setelah kamu semua, min ba'dikum sakwise sira kabeh, yajiduna sukhufan. Mereka itu nanti menemukan atau membaca suhufan, kitab suci Al-Quran
wahum wa yu'minuna bima fiha lan wong-wong iku mau kabeh padha iman marang apa kang ana ing dalam Alkitab, kitab suci Al-Qur'an. Inilah orang-orang yang paling dikagumi imannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Insya Allah ya kita semua ini. Orang-orang yang datang 15 abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapati membaca suhuf Al-Qur'an dan kemudian kita yakin, kita iman, kita percaya apa yang ada di dalam kitab Al-Qur'an ini. Maka kita inilah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang paling mengagumkan imannya. Allahumma amin. Tsumma qala ta'ala wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Lan dawuh Allah Subhanahu wa taala, "Fa may ya'tasim billahi," mongko sapa wong kang gandolan billahi kelawan Allah, faqad hudiya mongko yakti teman-teman wis diparingi pituduh ila siratim mustaqim, marang dalan kang lurus. Ai wa ma hadza fal i'tisamu billahi wal tawakkuli alaihi wal amadatu fil hidayah. Jadi orang-orang yang berpegang kepada kitab Allah tadi tidak peduli berapa lama jauhnya dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 102. Ini ayat yang selalu dibaca oleh para khatib di setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. He wong-wong akeh kang padha iman. Ittaqullah, padha wedi sira kabeh marang Allah. Haqqa tuqatihi, hale sak temen-temene, sak bener-benere takwa. Wa la tamutunna, lan aja mati sira kabeh illa wa antum muslimun, kejaba sira kabeh iku ana ing dalem keadaan Islam. Jadi ini salah satu rukunnya khutbah Jumat itu adalah memerintahkan, menyampaikan pesan takwa. Maka ayat ini yang selalu dibaca oleh para khatib. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang sudah beriman, tetap diingatkan ittaqullaha, takutlah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang benar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan sampai kita semua ini meninggal, mati, illa wa antum muslimun, kecuali kita semua itu dalam keadaan yang berserah diri pada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa'tasimu lan gandolono sira kabeh bihablillahi kelawan hable Allah, taline Allah, jami'an sekabehane. Wala tafarraqu, lan aja pecah belah sira kabeh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, lan iling sira kabeh maring nikmate Allah ing atas sira kabeh. Idz kuntum a'daan, nalikane ana sira kabeh a'daan iku padha saling bermusuhan. Fa allafa baina qulubikum, mongko banjur Allah iku ngelembutake baina qulubikum ing antarane ati nira kabeh. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan, fa asbahtum mongko dadi sira kabeh bi nikmatihi, krana nikmati Allah mau, ikhwanan iku padha dadi sedulur. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar, lan ana sira kabeh ala syafa khufratin ing atase pinggire jurang minan nari saking neraka. Fa anqadhakum minha, fa anqadhakum minha, moko banjur Allah nyelametake sira kabeh minha saking pinggire jurang.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kang kaya mengkono iku mau Allah wis nerangake kanggo sira kabeh ayatihi apa ayat-ayate Allah la'allakum tahtadun supaya ana sira kabeh iku dadi wong-wong kang padha oleh pituduh. Jadi diingatkan oleh Allah apa yang disebut sebagai haqqut tuqatih itu. Dan bagaimana caranya supaya ketika kita mati itu kita mati dalam keadaan berislam pada Allah. Yang paling utama di sini dilanjutkan dalam ayat ini yaitu wa'tasimu bihablillahi. Gandolono sira kabeh itu kelawan taline Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini dijelaskan qala Ibnu Hatim haddatsana Muhammad bin Sunan haddatsana Abdurrahman bin Sufyan wa Syu'bah an Zabid al-Yami an Murad an Abdullah wa huwa Ibnu Mas'ud. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wedya sira kabeh marang Allah kelawan wedi kang sak temen-temene. Apa artinya itu? Takut kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu ayyuta'a fala ya'si. Yaitu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Wa ayyadhkara fala yansa. Yaitu mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Wa ayyashkura wala yakfur. Lan yen to sira iku syukur dan ran ora kufur. 3 cirinya takwa kepada Allah haqqut tuqatih itu kita taat, tidak bermaksiat, kita ingat kepada Allah dan kita tidak lupa, dan kita syukur kepada nikmat Allah dan tidak kufur. Hadis selanjutnya Anna ibnu Wahab an Sufyan ats-Tsauri an Zabid an Murrah an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haqqa tuqatih ayyuta'a fala ya'si ayyata'a fala ya'si wa yashkuru fala yakfur wa yadhkuru fala yansa. Sama esensinya, yaitu takwa kepada Allah itu taat dan tidak maksiat, syukur tidak kufur, dan mengingat Allah dan tidak lupa. Lanjutan ayat tadi kita bahas. Jangan berpecah belah. Ini syarat utama kita untuk menjadi manusia yang takwanya itu benar-benar bertakwa, haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Ojo sampai sira kabeh itu benar-benar mati kejaba dadi wong Islam. Yang pertama, i'tasimu bihablillahi jami'an. Ayo kita kabeh iki gandolan maring tangan tali Allah Subhanahu wa taala. Apa tali Allah Subhanahu wa taala itu? Tali Allah Subhanahu wa taala yaitu ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an ini disebut sebagai tali Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah, tali dari Allah Subhanahu wa taala. Hablun, ya, hablun itu bahasa Arab, kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi kabel, dan di bahasa Indonesia kabel. Banyak bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa-bahasa Eropa, antara lain kabel, kabel, dan kabel. Syarat selanjutnya wala tafarraqu, ojo pecah belah sira kabeh. Jangan berpecah belah. Allah sudah menurunkan tali dalam bentuk Al-Qur'an. Kita memahami Al-Qur'an atas petunjuk hadis Nabi Muhammad SAW. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Berpecah belah karena pemahaman terhadap ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kita berpecah belah, ya, saling bermusuhan. Kondisi itu disebut
berada di tepi jurang. Jurang apa? Jurang api neraka. Maka Allah SWT kemudian menyelamatkan kita semua dari jurang api neraka kekafiran tadi dengan melembutkan hati kita semua. Kemudian menjadi bersaudara. Ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang kafir, terutama yang di Madinah. Ada dua suku besar di Madinah itu, suku Aus dan suku Hajraj, yang selalu bertempur, selalu berperang. Maka ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, dua suku ini bisa dipersatukan, hatinya bisa dilembutkan, diberi nasihat melalui Al-Quran, maka dua suku ini kemudian menjadi hatinya itu lembut. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW, dengan dakwah Quran, maka dua suku yang selama ini berperang, selalu bertempur itu hatinya menjadi lembut, dan kemudian mereka menjadi bersaudara karena sesama saudara dalam hal agama Islam. Wa qalu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lan dawuh Allah Subhanahu wa taala, lan padha gandolono sira kabeh kelawan taline Allah sekabehane, lan ojo pecah belah. Kila bihablillahi ai biahdillahi kama qala fil ayati ba'daha. Apa kan disebut kelawan hable Allah, taline Allah, yaiku kelawan pituduhe Allah Subhanahu wa taala. Kama qala fil ayati ba'daha, kaya dene kang wis tumeka kelawan ayat sak banjure, dzuribat alaihimud dhillatu ainama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dzuribat padha dikenaake alaihim ing atase wong-wong adzillatu apa keinoan, ainama thuqifu ing diwae wong-wong mau padha manggon, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kejaba kelawan taline Allah lan taline menungso. Jadi kita diingatkan oleh Allah dua tali, dua hubungan yang bisa menyelamatkan kita dimanapun kita berada. Kita tinggal dimanapun di dunia ini, hanya ada dua jalan, dua tali yang diberikan oleh Allah, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah ajaran agama Islam yang membedakan ajaran-ajaran dari umat yang lain. Umat yang lain tidak beragama Islam, apakah mereka itu baik kepada orang? Baik. Kepada tetangganya nyopo? Nyopo. Kalau ada orang miskin bantu. Kalau ada orang tertimpa bencana, apakah bantu? Bantu. Ngumpulkan bantuan, ya, ngumpulkan uang, pakaian, kemudian disumbangkan. Orang-orang yatim, orang miskin dibantu. Itu namanya hablum minallah, hubungan dengan manusia, apik nang menungso. Ada pertanyaan kan, sing penting aku apik nang menungso. Masuk aku gak sembahyang, masuk aku gak ngaji, masuk aku gak zakat, masuk aku gak haji, tidak menjalankan rukun Islam tapi apik kepada manusia. Ini namanya hablum minan nas, apik kanggo menungso. Nanti ada urusan lagi, kalau sudah mati akan kemana orang-orang ini? Para ulama memberi contoh hablum minallah itu seperti pakaian. Ada pakaian bagian bawah, ada pakaian bagian atas. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang yang baik saja kepada orang, pada manusia, tapi tidak menyambung kabelnya hubungannya dengan Allah, itu sama dengan orang memakai pakaian tapi ndukuran tok, ya, atau pakai pakaian misoran tok. Tidak lengkap hablum minallah wa hablum minan nas. Sudah habis waktunya Pak Wisnu? Tinggal
Huwa hablullahi al-matin wa siratuhul mustaqim. Yang disebut sebagai hablum minallah itu adalah hablullahil matin, talinya Allah yang kuat, wa siratuhul mustaqim, lan sirat jembatan saking Allah al-mustaqim kang lurus. Ini makna dari yang disebut sebagai hablum minallah. Kitabullahi wa hablullah al-mamdud minas sama ilal ard. Al-hablum minallah iku kitabe Allah al-mamdud kang ditumurunake minas sama ilal ardi, saking langit maring bumi. Jadi ayat ini menegaskan, mengingatkan kepada kita semua bahwa hubungan dengan manusia itu boleh, tetapi itu bagian dari hablun minallah minan nas saja. Kalau hanya satu kabel saja yang kita pegangi, maka kabel yang diturunkan oleh Allah dari langit itu tidak kita gandoli. Maka pertanyaannya adalah, apakah ketika meninggal orang-orang ini percaya bahwa setelah meninggal ya sudah menjadi debu, sudah menjadi tanah, balik lagi ke tanah dan tidak ada perhitungan? Tentu saja tidak. Makanya ketika itulah dibutuhkan adalah hablum minallah. Inilah juga mengapa kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup kerja, baik itu di toko, baik itu di pabrik, baik itu di jalan, baik itu di perusahaan, kita selalu ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu bagian dari hablum minan nas, tetapi tujuannya itu adalah hablun minallah. Kenapa kemudian ibadah kita itu, pekerjaan kita itu menjadi ibadah? Karena kita niati ibadah kita itu adalah hablum minan nas. Kita mencari penghidupan, kita mencari ma'isyah, kita mencari rezeki untuk anak, untuk keluarga kita. Tujuannya apa? Tujuannya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita, karena kita punya dua kabel itu. Kita punya dua pegangan itu. Pegangan kepada sesama manusia untuk menyelamatkan kita di dunia. Pegangan kepada tali Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita di hari kiamat, di hari akhirat. Demikian para jamaah kajian kita pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sekali lagi mendoakan untuk sesepuh kita Bapak Darsun Kartorjo yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan bisa dibersihkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala bersabda melalui Rasulullah, tidak ada seorang mukmin itu yang sakit meskipun dia hanya tertusuk duri, kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk. Ishfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim. Aku memohon kepadamu ya Tuhan yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Azim, Tuhan Arsy yang Maha Agung, ayyashfiyahu, supaya memberi kesembuhan kepada Pak Darsun Kartorjo. Ayyashfiyahu, supaya memberi kesembuhan kepada Pak Darsun Kartorjo. Ayyashfiyahu, supaya memberi kesembuhan kepada Pak Darsun Kartorjo. Allahumma shfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uka, shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim, Rabbal Arsyil Azim, ayyashfiyahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanaka rabbika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.